Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kasih yang terakhir, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya anak-anak. Saya ulangi, bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar Allah biasa, Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, berarti Allahu anak-anak Akbar. semuanya lagi sehat semua ya. Sehat. Sehat. Sebelumnya saya cek dulu, kira-kira ini sudah masuk semua kayaknya ya, lengkap. Saya perhatikan dari urutan meja paling kanan sampai kiri, ini lengkap kayaknya, tidak ada yang kosong. Berarti untuk hari ini masuk semua ya anak-anak ya. So, Alhamdulillah. Oke, untuk materi saya sekarang ini adalah Al-Quran Hadis. Namun sebelum itu saya menyampaikan apa yang terkait dengan pengertian Al-Quran dan hadis. Pastinya anak-anak sudah tahu kan apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Pastinya Al-Quran itu setiap hari sudah ada di samping anak-anak sekalian ya. Benar apa enggak? ya, Ya. Insyaallah. Berarti Al-Quran itu adalah kitab umat Islam. Juga bisa dibilang Al-Quran itu sumber hukum yang pertama umat Islam, dan hadis itu adalah sumber hukum umat Islam yang nomor 2. Pastinya anak-anak kan sudah sedikit memahamin. Oke, kita lanjut. Sekarang memahami Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur. Jadi anak-anak itu harus memahami apa itu Al-Quran. Jadi bukan cuma setiap hari kita berdampingan dengan Al-Quran, tapi kita juga harus tahu, juga harus memahami Al-Quran itu apa. Jadi sekali lagi saya ulangin, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Lanjut, di sini ada juga nama-nama Al-Quran. Jadi anak-anak juga harus tahu ya nama-nama daripada Al-Quran. Terus di sini itu apa? Di sini yang pertama, nama lain daripada Al-Quran itu ada Al-Burhan. Nama-nama lain dari Al-Quran itu banyak ya anak-anak. Tapi di sini saya cuman mengambil berapa saja. Sementara nanti untuk nama-nama lain daripada Al-Quran sebagai tugas kelompok untuk anak-anak nanti. Oke, jadi saya jelaskan Al-Burhan, yang mana Al-Burhan itu adalah bukti. Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Jadi di sini Al-Burhan itu bukti, termasuk bukti kalau Al-Quran itu termasuk mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad. Yang kedua disebut juga dengan Alkitab, yang artinya Alkitab itu di sini disebut juga dengan Al-Quran ya. Artinya salah satu nama bagi kitab Al-Quran, Alkitab. Terus selanjutnya yang C di sini Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Pembeda antara yang hak dengan yang batil dengan yang lainnya sudah. Atau juga bisa pembeda antara kitab Al-Quran dengan kitab yang lain. Yang D di sini ad-dzikr, yang artinya memperingatan atau memberi peringatan kepada kita bahwa
ini sholat ini wajib, sholat ini sunnah, terus juga memberi peringatan kepada kita kalau puasa. Nah, ini namanya lain, nama lain daripada Al-Quran. Selanjutnya di sini ada at-tanzil yang artinya diturunkan. Jadi Al-Quran itu diturunkan ya, bukan langsung ada di bumi. Makanya Al-Quran itu disebut dengan at-tanzil. Oke, jadi selanjutnya di sini ada juga pengertian hadis. Hadis di sini terbagi menjadi 3 bagian ya anak-anak. Ada hadis qauliyah, ada hadis fi'liyah, juga ada hadis takririyah. Bahkan juga ada penjelasan hadis itu ada hadis hammiyah. Hadis itu apa? Hadis itu adalah suatu perkataan, ucapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Nah, itu hadis, bukan disandarkan pada orang lain, tapi di sini disandarkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, anak-anak ya, di sini bagian-bagian hadis. Di dalam hadis itu ada istilah sanad, ada istilah matan, juga ada istilah rawi. Jadi sanad itu adalah silsilah orang yang menghubungkan kepada matan hadis. Yang disebut dengan matan adalah perkataan yang disebut pada akhir sanad. Terus yang terakhir itu rawi. Rawi adalah orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkannya dalam suatu kitab. Itu disebut dengan rawi. Selanjutnya di sini ada fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu fungsinya apa? Di sini banyak fungsi Al-Qur'an bagi kehidupan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran itu sendiri, diantaranya yang paling penting adalah sebagai berikut. Jadi fungsinya Al-Quran itu buat umat manusia di muka bumi yang pertama. Ini yang paling penting sebagai petunjuk, pedoman, dan rahmat bagi orang-orang yang meyakininya. Tujuannya apa? Biar hidup di dunia ini menjadi terarah, biar tidak ke sana dan ke sini tanpa tujuan yang jelas. Yang B sebagai penawar bagi segala macam penyakit. Kalau galau, ya jangan ini dan itulah, baca Al-Qur'an anak-anak ya. Jadi fungsinya hadis di sana. Biar kenapa? Biar hati kita itu terobati. Tapi juga bukan sekedar membaca, tapi di sana juga harus diresapin maknanya. Itu maksudnya jadi obat segala macam penyakit. Selanjutnya yang C sebagai kabar gembira dan peringatan. Lengkap di sana. Jadi kalau kita beribadah balasannya apa? Itu kabar gembira dan peringatan, balasannya juga bagi orang yang meninggalkan perintah. Terus selanjutnya yang D sebagai pembenar dan penyempurna kitab yang lalu. Jadi sebelumnya itu ada kitab Taurat, Injil, Zabur, yang terakhir itu ada Al-Quran. Jadi Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab yang terdahulu. Yang E sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Terus yang F di sini atau yang terakhir, Al-Quran sebagai penerang atau hidayah. Jadi Al-Quran itu merupakan hidayah atau petunjuk buat umat manusia di muka bumi. Selanjutnya fungsi Al-Quran dan hadis. Hadis, di sini fungsi hadis ya. Fungsi hadis juga memiliki beberapa fungsi yang penting. Di antaranya fungsi hadis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsinya hadis mengukuhkan hukum-hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi misalkan di dalam Al-Quran
ada hukum ini yang kurang jelas, akhirnya di hadis tuh diperjelas untuk lebih kuat lagi. Yang B, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mujmal. Maksudnya apa? Kalau misalkan di ayat Al-Quran itu kurang jelas, maka ditafsirlah oleh hadis sehingga hukum itu menjadi terperinci. Yang C, membatasi keumuman Al-Quran. Jadi keumuman Al-Quran itu dibatasi oleh hadis. Yang D, menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Jadi misalkan di dalam Al-Quran itu cari hukum itu tidak ada, maka hadislah yang akan menjawab. Karena di awal tadi saya sudah menjelaskan kalau Sampai mana wes tadi anak-anak fungsi Fungsi Al-Quran hadis, dan Tat. hadis ya. Fungsi hadis. Iya. Oke, ini yang terakhir, menetapkan hukum yang belum disebut dalam Al-Quran. Oke, lembar terakhir anak-anak ya. Lembar terakhir di sini ada cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Adapun cara-cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Ini yang penting anak-anak yang perlu dipahamin. Nih, yang pertama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di dalam Al-Quran itu kita harus berpegang teguh pada Al-Quran, harus sesuai dengan rambu-rambu Al-Quran dan hadis. Yang nomor dua sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Pastinya di sini sudah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Yang nomor tiga, pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Biar bermasyarakat kita itu bagus, maka kita harus berpegang pada Al-Quran dan hadis. Yang nomor empat, pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini diistilahkan juga hubul waton ini. Nah, terus yang nomor lima sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Jadi hukum-hukum itu misalkan ada permasalahan apa, jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan penyelesai masalah dari segala macam masalah yang belum bisa diselesaikan. Oke anak, itu yang bisa saya sampaikan sementara untuk pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membagi tiga kelompok ya anak ya. Di sini karena di kelas ini ada tiga baris meja. Yang pertama di sini ada baris pertama Mas Nurrohim, yang kedua ada baris mejanya Mas Kamal, terus ada baris yang terakhir yang ketiga barisnya Mas Mahnan ya. Oke, jadi saya buat tiga kelompok. Dari yang apa saya sampaikan tadi, tolong dijabarkan dan dicari penjelasan yang lebih luas, terserah lewat pencariannya dari mana, bisa googling atau yang lainnya. Nanti yang pertama, kelompok yang pertama tadi Mas Rohim, nanti itu dijabarkan terkait dengan pengertian Al-Quran. Yang kelompoknya Mas Kamal ini dijabarkan nanti itu pengertian hadis. Terus kelompoknya Mas Mahnan ini terkait dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Setelah itu nanti kalau sudah ketemu semuanya nanti dipresentasikan. Silakan saya kasih waktu anak-anak ya. 10 menit, kalau terlalu lama bisa 5 menit, ya 5 menit aja. Tidak usah banyak-banyak, biar cepat menghemat waktu. Oke, silakan dicari. Oke, sudah ketemu ya anak ya. Oke, sekarang untuk yang kelompoknya Mas Nurrohim untuk maju ke depan, terus dipresentasikan terkait dengan pengertian Al-Quran. Sudah, Tat. Terima kasih Mas Nurrohim ya. Terima kasih Mas Nurrohim dan teman-temannya sudah mempresentasikan terkait dengan pengertian Al-Quran.
Selanjutnya dari Mas Kamal, monggo dan teman-temannya sudah selesai kan Mas Kamal ya? Sudah, Tat. Ayo. Maju. Sip. Mantap, ini semangat ini luar biasa. Sudah, Tat. Walaupun sudah online kita, Oke. sudah, Tat. Mantap. Wes, terima kasih untuk kelompoknya Mas Kamal. Selanjutnya kelompoknya Mas Mahnan. Silakan bisa diterapkan atau disampaikan, dipresentasikan terkait dengan fungsi hadis. Iya, Pak Guru. Ya. Terima kasih Mas Mahnan dengan teman-temannya sudah mempresentasikan. Oke, anak-anak, 3 poin yang perlu diingat ya, yang perlu diambil dari apa materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, itu anak-anak harus tahu apa itu Al-Quran yang pertama. Yang kedua, itu hadis ya anak-anak, itu anak-anak juga harus paham pengertian hadis, macam-macamnya hadis. Yang ketiga, itu adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Itu yang penting ya buat anak-anak biar tahu. Yang paling penting cara penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, itu sudah dalam diskusi barusan sudah mantap. Jadi buat saya penilaiannya sudah mantap juga. Kita lanjut minggu depan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kita tutup pertemuan kita pada siang hari ini dengan pembacaan hamdalah. Semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya Iris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tuh.